Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku sekalian. Kali ini gue tidak explore dulu di sini karena hujan, ya walaupun cuma gerimis, cuman karena cuacanya juga kayak anginnya besar, gue gak berani juga mau keluar mau explore. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan hidupin tombol loncengnya buat yang baru bergabung. Dan buat yang udah selalu support channel ini, terima kasih. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dilancarin segala niat-niat baik kalian, dan tetap support channel ini supaya gua bisa lebih berkembang lagi. Dan buat yang punya saran atau masukan, silahkan komen di bawah atau bisa juga DM ke Instagram gua di Gosyari46. Sebenarnya kali ini gue cukup bingung karena tidak bisa menyajikan hiburan misteri atau hiburan horor buat kalian, dikarenakan cuaca, dan gue juga bingung mau ngapain di rumah. Daripada diam, ya gue kepikiran buat video, ya walaupun cuman hanya kalian harus dengerin ocehan gue. Cuman sekali lagi gue terima kasih sama kalian karena kalian udah mensupport gue, selalu memotivasi, dan gue cuma bisa doain semoga kalian juga bisa sukses, ya walaupun gue sendiri belum sukses, masih pemula. Ya mungkin kali ini gue mau membahas, kadang banyak juga yang nanya, wih serem banget tempatnya bang, serem banget tempatnya beli atau gimana lah sebagainya, apa tidak takut gitu. Sebenarnya gimana ya, gue bisa bilang gue takut juga gitu kalau mau ekspor ke rumah-rumah yang tidak berpenghuni seperti itu. Mungkin udah banyak makhluknya gitu, gue cukup takut juga. Cuman kembali lagi kan, kebutuhan konten. Dan gue ada waktunya kalau malam gitu, dan paginya harus kerja jadi babu, harus biasanya malam megang kamera atau megang senter, pagi gua pegang sapu, pegang lapel atau kain lap buat bersihin meja. Ya mau gimana lagi, harus bisa bagi waktu agar gua bisa menghibur kalian lewat konten-konten gua yang seadanya. Sebenarnya gue cukup takutnya tuh gini, gue takut karena gue kan punya anak kecil, dan gue takutnya dia ngikut ke rumah, bukannya ganggu gue malah ganggu anak gue gitu. Cuman ya kembali lagi, gue tidak mengusik dia, tidak berniat untuk mengganggu dia atau ketenangannya mereka gitu. Ya cukup kayak dalam hati gue cuma bilang ainul yakin, gue percaya sama Allah aja gitu, dan Allah pasti selalu melindungi umatnya. Dan lagi pula derajat manusia juga lebih tinggi daripada makhluk-makhluk seperti itu. Kadang banyak juga orang nanya kayak teman kerja gitu, apa nggak takut Rek gitu. Banyak yang nanya, apa nggak takut Rek kamu kesana malam-malam gini-gini. Sebenarnya bilang nggak takut ya gue takut gitu, mau gimana lagi ya, kalian cobalah rasakan sendiri.
mainan ke tempat seperti itu. Siapa juga yang mau mainan ke tempat seperti itu? Malam gelap, eh, tempatnya ndak karuan kayak begitu. Kayak kemarin gua pernah yang baru ini gua eksplor di sebuah rumah, di sebenarnya rumahnya di pemukiman ya. Ada pemukiman ya kayak perumahan gitulah, dekat-dekat kayak asrama-asrama polisi itu. Cuman kalau dibilang serem, rumahnya serem. Eh, Cuman dari dalam hati gue cuman bilang ya udah, niat gue kesini mau lihat bangunannya seperti apa, pengen ngasih tahu. Dan katanya di sana ada yang nangis apa dan sebagainya. Gue pengen pengen lihat gitu, pengen dengar apakah benar cerita-cerita dari masyarakat sana, dari warga-warga sana gitu. Cuman yang gue rasain ya, namanya gue nggak berniat untuk mengganggu dia, dan dia dan mereka juga nggak mengganggu gue gitu. Nah, intinya gimana ya, sama lah kayak kita, misalkan ada orang yang mau mengganggu kita, yang mau menghina atau dan sebagainya, kita pasti kesel gitu, kita pasti akan rontak, marah, benci atau gimana lah, dendam sama dia. Sama juga sama mereka, kalau kita yang ngehina mereka, menantang mereka atau dan sebagainya, ya mereka pasti akan marah juga sama kita. Dan di sini sebenarnya gue nggak ada materi mau bahas apa, mau bahas cerita horor apa, gue nggak ada materi ya gitu. Cuman ya gue mau sedikit ya sharing pengalaman gue selama gue mengeksplor rumah-rumah terbengkalai tersebut, rumah angker ya, bisa dibilang rumah angker ya, seperti seperti di judul dan thumbnail yang gue buat. Dan buat kalian yang salpok sama gitar gue, mohon maaf, gue sebenarnya kagak bisa main gitar dan baru belajar main gitar baru sekitar ya 2 bulan 3 bulan lah, dan udah menghasilkannya senar putus satu. Dan mungkin kali ini gue mau cerita pengalaman gue kayak bertemu dengan makhluk yang berbeda dengan kita. Sebenarnya banyak banget kejadian gue ketemu seperti itu, karena kalau bisa dibilang gue sensitif dengan hal-hal seperti itu ya, sensitif. Bahkan pernah di rumah sekali gue pernah ketemu, maka di tempat kerja gue yang dulu yang di Tabanan, gue pernah juga berapa kali di sana. Kalau bisa dibilang diganggu sih enggak ya, cuman dia hanya kayak ingin menampakkan bahwa dia itu ada. Nah, jadi dulu itu gue sekitar tahun 2015, by the way gue tamat SMP Madrasah Sanawiyah. Lulus SMP gue coba sekolah di SMK kejurusan, cuman 1 semester. Gue akhirnya bolos selama 1 bulan, alfa tidak sekolah. Akhirnya gue keluar dari sekolah, bukan di DO ya, gue yang keluar dari, memutuskan untuk berhenti sekolah. Di sana gue kerja sebagai kuli bangunan, dan ya akhirnya gue bisa kerjalah di Tabanan, di daerah kerja, tempat kerjanya nggak bisa dibilang gimana ya, kayak orang-orang kemas buah gitu. Nah, gue kerja di sana selama berapa hari itu masih nggak ada kejadian gitu, masih lihat masih aman aja lah kerjanya. Sehingga selama 1 minggu, kalau nggak salah 1 mingguan, kayak gimana gue bilang, setelah 1 minggu gue kerja, gue mulai merasa kayak ada something di gudang tempat gue kerja itu, kayak ada makhluk ya. Kalau memang gue merasakan ya,
berbeda lah suasananya di sana. Ya pada akhirnya tepat jam 12 malam gue sakit perut, gue pengen ke toilet dan ke belakang. Akhirnya gue pergi ke toilet. Jadi posisinya itu kayak ini tempat sebelah sini tempat gue tidur, di sini tuh ada tangga sekitar ya, 7 anak tangga itu turun. Nah pas gue turun sekitar di tangga yang kedua, gue melihat ada sesosok makhluk kayak dibilang lutung kalau di Jawa mungkin dibilang lutung, tapi berwarna kayak perak. Dan setelah itu gue cuma bisa kayak positif thinking, coba berpikiran positif. Ya mungkin hanya gue yang berimajinasi atau hanya pikiran karena gue kecapean kerja atau gimana gitu. Nah setelah gue turun, gue masuk ke toilet. Gue biasalah kan kalau di toilet sambil berokok. Setelah sekitar 5 menit atau 3 menit tuh ada orang jalan di depan pintu toilet, jalan bola balik terus tok bunyi dah tak tok gitu. Sekitar pertama gua nanya, karena biasanya kan orang tuanya bos ngambil air gitu jam 12 malam, nyari air karena di sana terus terang air itu sangat minim, sangat susah buat kalau air. Akhirnya gue nanya, kek, nah gue panggil gitu, mau ngambil air atau mau nyari air, gue bilang gitu. Nggak ada yang nyaut. Nah, gue diam lagi, mungkin udah pergi gitu, karena gue masih positif. Hingga kedua kalinya lagi jalan, ada bunyi lagi tak tok. Gue masih pikir positif di sana sebenarnya. Gue panggil lagi, kek, nggak ada nyaut lagi. Gue bilang tanyain mau ambil air kek, mau nyari air gitu, nggak ada yang nyaut. Akhirnya gue diam, coba berpikir, wah nggak beres gitu. Akhirnya setelah gue hampir selesai buang hajat gue gitu, setelah hampir selesai gue buang hajat, bunyi lagi tak tok selama 3 kali. Setelah itu gue udah jengkel kan, karena merasa kayak ngapain sih gue sakit perut gue diganggu gitu, buat malah nambah runyam aja gitu. Gue buka pintu sambil masih sambil rokokan, gue buka pintu, gue bilang ngapain lo ganggu gue gitu. Cuman gue lihat keluar dari toilet tuh nggak ada orang sama sekali, kosong. Akhirnya gue keluar sana, telinga gue udah mulai kayak berdenging, kayak misalnya gimana ya, siaran radio yang rusak gitu loh, nggak ada sinyalnya gitu, berdeng gitulah. Nah, akhirnya gue keluar, gue cuman pikir positif aja, istighfar di sana. Gue coba tidur. Akhirnya besoknya gue nanya sama bos gue yang di sana. Kebetulan bos gue ini seorang apa ya, kalau di Bali dibilangnya jero gitu. Kalau di Muslim mungkin kalau setingkatnya tuh apa ya, dibilang kayak ustad lah gitu. Gue nanya, pak kemarin ada orang gini siapa gitu. Gue bilang lah kejadian kemarin ada orang jalan dan sebagainya. Oh nggak ada Ri, kata dia. Ya mungkin yang di bawah lagi mainan ke sana. Oh ya udah pak. Gue cuman nggak mau memperjelas lagi, menanyakan lagi, karena gue masih nggak habis pikir gitu. Akhirnya setelah beberapa hari gue kerja di sana, setelah 2 minggu 3 minggu, hampir 1 bulan lah gue kerja di sana, kejadian lagi. Pintu kamar mandi gue digedor. Itu
tepat jam 12 malam. Gedor bunyi lah pokoknya. Udah ya, cuman kembali lagi gue pikir positif lagi gitu. Pikiran gue, anak-anak pada bercanda aja gitu, pada jahil gitu pikiran. Pertama gue masih diam, kedua terus gue cuman bilang udahlah jangan jahil gitu, capek nih. Nah, itu pas gue buang hajat lagi gitu, jam 12 malam gitu. Capek gue, jangan bercanda lagi. Masih terus tuh sampai ketiga kalinya. Gue keluar lagi, gue samperin anak-anak, gue tanya, gue liatin anak-anak pada tidur semua. Kebetulan ada bapaknya si bos. Gue nyari bapaknya si bos, gue nanya, kayak tadi anak-anak dapat bangun enggak? Cuman bapaknya si bos bilang nggak ada, Ri, semua pada tidur, mungkin kecapean. Gue udah mati cuma bilang, lah tadi siapa yang gedor pintu kamar mandi? Cuman ya kembali lagi ya, kayak pikiran gue sih, ya udahlah, kita sama-sama punya alam, tapi tolong ini yang terakhir, jangan ganggu gue lagi dengan mengusik kayak gimana ya, kenyamanan gue kerja gitu. Cuman ya nggak sampai di situ, masih panjang. Selama gue kerja di sana banyak banget gangguan yang gue terima, kayak pintu digedor lah, ada orang lewat lah, badan gue panas nih, di belakang sini panas penuh, bahkan kayak ada yang duduk di pundak gue nih, kayak ada orang duduk, sehingga kayak gue susah buat mau bangun atau mau nengok tuh susah. Ya pada akhirnya setelah hampir 1 tahun 2 tahun gue karena udah mulai merasa tidak nyaman ya, karena sering banget melihat kejadian seperti itu, gue berhenti kerja di sana. Ya seperti itulah ketika gue kerja, makanya mungkin dari sana gue mulai kayak gimana ya, lebih sensitif dengan hal-hal seperti itu gitu, hingga gue bisa merasakan kayak seandainya ada makhluk atau apa yang di sekeliling gue jadi lebih sensitif. Tapi gue bukan paranormal gitu, cuman gue hanya bisa merasakan mereka ada gitu. Entah kalian mau percaya atau tidak dengan cerita gue, cuman gue mau di sini gue hanya sedikit membagikan ya kisah, bisa dibilang kisah horor gue ketika gue kerja, pengalaman gue ketika gue diganggu dengan hal-hal seperti itu. Karena menurut gue ya, percaya tidak percaya, kita itu diciptakan untuk, ya bukan untuk sih, kita diciptakan saling berdampingan dengan mereka. Bahkan tidak hanya di tempat-tempat yang seperti itu, tidak hanya di tempat-tempat kayak rumah angker, bangunan terbengkalai, gedung, atau rumah sakit dan lain sebagainya. Di rumah kalian pun pasti ada, cuman kalian tidak mengetahui itu. Mungkin kalau kalian cari paranormal atau dukun bisa dibilangin ya, kayak misalkan ya mungkin kalian sudah tahu, kayak misalkan toilet gitu, hal kayak tempat-tempat yang kotor akan sangat disukai oleh mereka, tapi bukan mereka para tamu undangan ya, bukan mereka yang mau dangdutan, cuman mereka yang tak terlihat. Ya mungkin segitu dulu video gua kali ini. Buat kalian semangat terus, buat para pemula semangat terus, kita sama-sama berjuang. Semoga kita bisa sukses di tahun ini. Jangan lupa support terus channel gua.
supaya bisa berkembang. Dan like, comment, share, dan subscribe. Udah kayak bule gue ngomong. Kalau yang mau sharing cerita horor atau pengalaman horor bisa di DM ke Instagram gue atau email ke email gue. Nanti gue bakal cantumin di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.